Setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah ini secara online, kami berdoa sekali lagi biar kekuatan kehadiranmu itulah yang akan mengubahkan kami. Kekuatan kehadiranmu itulah yang akan menyembuhkan kami. Mereka yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri di rumah, maupun mungkin ada yang isolasi di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat di mana mereka ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah rumah saudara. Tuhan ada di tengah-tengah Bethlehem Hall. Tuhan ada di mana-mana. Dan pada pagi hari ini kita menghormati Dia dan mujizatnya ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mari beri tepuk tangan buat Tuhan Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, berbicaralah Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk belajar firman-Mu dan hati kami terbuka, pikiran roh kami terbuka dan terarah kepada Engkau. Berfirman dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua yang siap untuk firman sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Segala pujian kemuliaan buat Tuhan. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman New Life yang sudah menolong kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Boleh berikan salam Kyonghi sekali lagi buat semua yang di kiri kanan depan belakang saudara. Katakan Tuhan berkati saudara. Ya, walaupun masih pakai masker kita, tapi percaya Tuhan memberkati kita semua. Silahkan duduk kembali saudara. Terima kasih tim New Life. Selamat datang di bulan Februari, bulan yang kedua tahun 2022. Dan seperti tadi sudah ditayangkan bahwa ini juga sekaligus menjadi bulan komunitas. Dan saya ingin mengundang pada saudara semua yang belum terlibat di dalam life group, untuk saudara bisa terlibat di dalam life group, karena disitulah kehidupan kita akan dibentuk, di-shape, ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan di awal bulan kemarin. Dan saya ingin juga mengundang kepada saudara yang sudah ada di life group, saudara bisa tetap berdoa buat oikos saudara tetap berdoa buat orang-orang yang sedang saudara doakan untuk mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan melalui kehidupan kita mereka bisa dibawa kepada Tuhan. Oke, dan pada hari ini sesuai dengan tema yang baru, saya ingin memulai dengan honor atau kehormatan. Dan mungkin saudara berpikir, oh biasanya dimulai dari S, karena S itu kan spirit filled. Tapi saya mau tahan dulu spirit filled, saya mau masuk pada H yang kata yang kedua yaitu honor. Dan judul khotbah hari ini adalah honor atau respect atau kehormatan, menjadi terhormat. Mari baca bersama dengan saya Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-53 dan ayat yang ke-58. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat ini, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa memang ini Omikron lagi katanya sedang tinggi. Ya, dan saya sangat mengerti bahwa kita memang harus selalu waspada dan berhati-hati. Jangan lengah. Ya, walaupun katanya Omikron ini lebih light, tapi percayalah bahwa saat ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Karena tahun lalu itu belum ada vaksin. Jadi sekarang sudah ada 2 kali vaksin. Dan ada banyak di antara saudara yang udah booster yang ketiga. Ya, dan sekaligus juga kita tetap jaga kesehatan kita. Jangan kendor. Tetap saudara bisa olahraga. Saudara olahraga, minum vitamin cukup, istirahatnya cukup. Ya, jangan berpikir bahwa saya udah divaksin, saya aman gitu. Well, kita gak pernah tahu saudara. Karena ini virus yang gak kelihatan. Jadi tetap kita harus berjaga dan waspada. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Oke, yang di rumah juga sama ya saudara. Jadi yang di rumah juga sama. Saudara juga tetap harus jaga. Walaupun saudara ibadah di rumah, tetapi tetap nanti setelah ibadah keluar kemana-mana tetap mesti jaga ya saudara ya. Mesti ingat bahwa kita punya protokol kesehatan yang harus kita jaga. Yang saudara belum di booster vaksin yang ketiga, usahakan kalau saudara sehat, saudara dalam keadaan baik, usahakan saudara bisa di booster. Baik, Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Ayat 54. Belum terbuka di sini. Oke, saya pakai yang saya aja. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak
tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi, perhatikan saudara, dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Akibatnya apa? Dan karena ketidakpercayaan mereka, karena tidak ada penghormatan, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Wow. Saudara, ini merupakan cerita yang sudah sering tentu saja kita dengarkan. Bagaimana Tuhan Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Dan perkataan Yesus yang menohok itu adalah seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tapi di negeri-negeri lain, di luar kampungnya, di luar negerinya, dia sangat terkenal, dia sangat dihormati, dia sangat dihargai. Makanya gak heran saudara, kenapa ada begitu banyak janda di Israel pada masa kekeringan, tapi janda di Sarfat yang mengalami mujizat. Padahal Sarfat itu bukan negaranya Israel, di luar dari negaranya Israel. Tapi kenapa justru di situ ada seorang janda yang dituliskan di dalam Alkitab, dipelihara di masa kekeringan. Padahal sekali lagi di Israel ada begitu banyak janda-janda, tapi gak diceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Begitu banyak orang-orang sakit kusta di Israel. Tapi heran, kenapa justru Naaman, panglima perang Aram, itu bangsa lain saudara, mengalami kesembuhan ketika dia mengalami kusta. Padahal di Israel ada begitu banyak orang kusta. Jadi itu yang Yesus katakan sebetulnya, saya ini dari kota ini, dan saya ini melakukan ada begitu banyak mujizat, saya melakukan ada begitu banyak hal yang bisa mengubahkan kehidupan orang, tetapi justru di rumah saya sendiri saya ditolak. Di rumah saya sendiri saya nggak dihormati. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak ada penghormatan? Kenapa kok seolah-olah Yesus nggak dihargai di situ? Dan pada akhirnya akibatnya ayat 58 tadi dikatakan karena ketidakpercayaan mereka, karena nggak ada rasa hormat, akhirnya mereka juga nggak terlalu percaya kepada Yesus dan mempertanyakan ini siapa sebetulnya dia dan kenapa dia bisa seperti ini. Maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Kok kita nggak ngalamin ya? Seperti padahal kita percaya Yesus loh. Padahal kita mungkin kita ada di dalam ibadah-ibadah seperti ini, kita ada di dalam life group. Tapi kenapa kehidupan kita seringkali nggak ngalamin yang seharusnya kita alami, yang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang seharusnya kita alami. Tapi kenapa itu nggak terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di perkataan Yesus tadi. Karena tidak adanya penghormatan. Jadi honor, respect itu sangat penting saudara. Dalam kehidupan berkomunitas kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan di tempat pekerjaan, dalam kehidupan di marketplace dan termasuk dalam kehidupan di gereja, dalam kehidupan komunitas rohani seperti ini, penghormatan itu jadi begitu penting kalau kita mau mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di dalam dan melalui kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yang ada di rumah sudah bersama dengan saya, katakan yes. Nah, jadi saudara, pada intinya adalah begini loh. Ada 3 hal sebetulnya yang kenapa kok Yesus ditolak dan tidak dihormati di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri atau di lingkungannya sendiri, di kotanya sendiri. Intinya adalah begini saudara. Bukankah ada budaya juga di lingkungan kita sama seperti pada saat itu? Rasanya sulit sekali untuk bisa menerima orang yang kita kenal tuh berhasil. Sulit sekali untuk menerima bahwa orang yang kita kenal itu hidupnya lebih hebat dari kita. Dan ini yang saya ingin sodorkan buat saudara. Ada 3
pemikiran, kenapa kok Yesus ditolak sehingga dia tidak dihormati dan pada akhirnya nggak terjadi mujizat di kotanya sendiri. Yang pertama, saudara, karena Yesus dianggap sebagai sekia atau anak kecil. Yesus dianggap, ini anak masih hijau. Ini anak siapa? Kenapa? Tadi kita udah baca ayatnya di dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang kita sudah baca. Bahwa mereka takjub kepada pengajaran Yesus. Tetapi mereka bertanya, ini nih anaknya tukang kayu kan? Loh, mamahnya Maria itu kan ada sama-sama dengan kita. Saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita tahu betul, ini anak kecil. Orang tua pada saat itu, mereka yang mendengar pada saat itu, masyarakat pada saat itu, mereka berkata bahwa orang tuanya itu angkatan saya. Saudara lihat gini, ada budaya seperti gini, budaya senioritas dan budaya junioritas. Jadi seolah-olah kalau saya lebih tua, saya lebih senior, saya nggak boleh dikalahkan sama anak kecil. Saya nggak boleh dikalahkan oleh yang junior. Karena saya lebih senior. Karena saya lebih hebat. Karena saya makan asam garamnya saya udah lebih banyak. Itu betul, saudara. Makan asam garam lebih banyak seharusnya justru lebih mengerti konsep bagaimana menghormati generasi yang lebih muda. Bukan berarti generasi yang lebih muda itu harus diagul-agul supaya jadi terhormat. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi cara pandang generasi yang sebelumnya seharusnya memiliki cara pandang bahwa generasi saya nih, ini kan jalan terus ya, saudara. Generasi yang lebih senior, ini kan terus berjalan. Sedangkan ada generasi junior baru nih, yang lagi naik untuk memegang peranan penting di dalam generasi ini. Sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang berjalan di depan sekarang. Karena generasi yang lebih senior, udah menjadi saatnya fading away, saudara. Udah saatnya untuk bisa perlahan-lahan menyerahkan kepada generasi yang berikutnya. Tapi karena mentalitas senioritas itu lebih hebat daripada yang junior, sehingga tidak ada kepercayaan terhadap yang junior. Tidak ada kepercayaan terhadap generasi yang baru. Karena seolah-olah generasi baru ini gak tahu apa-apa gitu. Makanya kenapa terjadi penolakan. Makanya kenapa terjadi seolah-olah ini anak kecil gitu. Gak ada penghormatan kepada Yesus yang pada saat itu justru dibilang sebagai rabi, dibilang sebagai Mesias di tempat-tempat lain. Sementara di kotanya sendiri, no, dia tetap sekia. Saudara, bukankah ini juga terjadi di rumah kita seringkali? Orang tua yang membesarkan anaknya dari kecil sampai anaknya udah dewasa, anaknya udah berhasil, anaknya udah sukses di dalam masyarakat, tetap aja dilihatnya sama orang tua, lu mana kecil. Tidak ada penghormatan, saudara. Artinya penghormatan, tidak ada respect terhadap memang betul dia sekarang yang sedang ada di depan barisan. Dia sekarang yang ada di dalam generasi ini. Dan generasi inilah memang yang sedang di depan sekarang. Saya tidak mencoba untuk meremehkan atau merendahkan generasi senior. Bukan itu maksud saya. Tapi cara pandang kita itu akan sangat menentukan bagaimana kita bisa menghormati generasi yang lebih muda di bawah kita. Karena toh pada akhirnya mereka juga yang akan memimpin di kemudian hari. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, kata Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara lihat, Paulus justru menasehatkan sekarang generasi muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi hanya karena engkau dilihat oleh yang tua masih hijau, itu bukan berarti bahwa kamu gak bisa bikin apa-apa. Justru, nah ini penting nih, anak-anak muda, generasi yang lebih muda, perhatikan ini. Don't underestimate jangan anggap remeh orang-orang yang lebih senior dari saudara karena saudara lebih pintar, pendidikannya lebih tinggi. Halo? Jangan bahwa karena saya lebih menguasai segala sesuatu hari ini, maka orang-orang yang lebih senior itu direndahkan. Justru jadilah teladan bukan dari kepandaianmu atau skillmu atau kemampuan-kemampuanmu atau kepemimpinanmu hari ini.
jangan tunjukkan itu kepada yang lebih senior, tapi tunjukkan justru keteladanan hidupmu sebagai yang lebih muda di dalam, perhatikan saudara, perkataanmu. Jadi yang muda-muda, bagaimana perkataanmu? Yang muda-muda, bagaimana dengan pertanggungjawabanmu terhadap apa yang kau katakan? Jadilah teladan di situ. Saudara, semakin banyak perkataan, sebenarnya perkataan jadi murah. Karena ada banyak orang yang banyak ngomong gitu saudara. Karena banyak ngomong kan kalau hukum supply and demand semakin banyak, semakin murah. Jadi saudara hati-hati dengan perkataan. Karena semakin banyak kita ngomong, semakin murah omongannya. Tapi bukan berarti gak boleh ngomong. Tetapi jadilah teladan, artinya jaga perkataan kita. Jaga tingkah laku kita dikatakan. Jaga kasih dan kesetiaan serta kesucian kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi teladan buat setiap orang yang melihat kehidupanmu. Sehingga gak ada seorang pun yang akan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Gak ada yang akan menyepelekan engkau. Gak ada yang akan menganggap bahwa Allah ini mana kecil, ini mas sekian. No, kalau kita jadi teladan dalam perkataan kita. Jadi teladan dalam perbuatan, tingkah laku, kasih kita, kesucian dan kesetiaan kita. Maka itu yang akan menjadi nilai dari orang muda untuk menjadi teladan buat generasi yang lebih senior. Yang bersama dengan saya katakan amin. Oke saudara, itu yang pertama. Jadi anak muda, generasi yang muda, tunjukkan keteladananmu. Bukan cuma kehebatanmu dalam bersaing dengan generasi yang sebelumnya. Bukan dengan kepandaian-kepandaian yang kita punya untuk bisa dibandingkan dengan orang yang lebih senior. Dan pada akhirnya yang muda justru bisa tidak menghormati yang senior. Jadi hubungan hormat ini perlu dibangun saudara. Di dalam rumah masing-masing, orang tua anak. Di dalam tempat pekerjaan, atasan dengan bawahan. Bangun hubungan ini saudara. Hubungan saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kalau saudara mau melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara, respect adalah nilai yang perlu kita bangun. Hormat itu adalah nilai yang perlu kita usahakan. Itu bagian yang pertama saudara. Yang kedua, kenapa kok Yesus ditolak dan akhirnya tidak dihormati sehingga tidak terjadi mujizat di daerahnya? Karena yang kedua ini saudara, familiarity. Hal yang udah biasa. Hal yang udah, ya memang udah begitu gitu. Udah familiar. Jadi kehilangan sense of belongingnya gitu. Jadi take it for granted. Itu kira-kira bahasa Inggrisnya. Ya, jadi, saya udah biasa kok dengan itu. Saya ambil contoh ya saudara. Ini saya udah pernah khotbahin bertahun-tahun yang lalu. Bangga dengan kota kita. Siapa yang bangga dengan kota Bogor? Yang di rumah, angkat tangan saudara juga. Yang bangga dengan kota Bogor. Kalau saudara nggak bangga, nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan. Tapi kalau saudara bangga dengan kota Bogor, boleh angkat tangan saudara. Boleh saya lihat? Wow, saudara semua bangga dengan kota Bogor. Yaitu kebanggaan kita kota Bogor. Kita punya kebanggaan kota Bogor itu apa? Kebun raya. Kebanyakan dari kita, karena udah terbiasa dengan kebun raya, familiar dengan kebun raya, tiap hari juga gue kelilingin tuh SSA. Tiap hari saya udah lihat kebun raya, sehingga gak ada lagi perasaan bahwa, saya bangga punya ini gitu. Saya bangga menjadi bagian dari kota ini yang punya kebun raya. Karena orang dari mana-mana mau datang ke kebun raya. Sedangkan kita ngelihatnya apa? Kebun raya. Udah bosen. Itu aja kayaknya. Sudah lihat ya, perhatikan nih. Contoh yang kedua. Sekalian promosi. Jadi saudara yang ada di luar kota mesti tahu kota Bogor. Bogor tuh punya makanan yang enak, ngohyang. Asinan Bogor. Tapi buat orang Bogor saya mau tanya, yang asli Bogor ya. Seberapa banyak di antara saudara bangga, oke, kita ini punya makanan delicacy kita nih. Keluaran Bogor. Mungkin kita bilang, alah. Kita selalu berpikirnya, udah biasa. Familiarity. Dan yang paling repot adalah suami istri yang udah jadi biasa. Saya pernah dengar ada seorang istri bilang gini, alah, saya mau udah nganggap dia saudara. Loh, suaminya dianggap saudara. Udah gak ada ngeglesernya. Udah gak ada ser-serannya. Udah jadi biasa. Saudara, bertobat kalau saudara bilang bahwa pasangan saudara itu udah kayak saudara.
Maksudnya apa? Saudara perhatikan ini. Maksudnya familiarity itu membuat kita udah gak menghormati atau menghargai lagi apa yang berharga yang kita punya. Saudara beli sepatu baru, pertamanya aja saudara cinta. Wah dirawat-rawat, gak boleh diinjak sama orang. Kan biasa kalau itu punya budaya nih anak-anak muda. Diinjak dulu katanya sepatu temennya. Ya itu angkatan saya lah ya udah tua banget. Diinjak dulu sepatunya supaya kenalan katanya sama sepatu baru. Wah dijaga banget, dibersihin banget. Tapi udahnya berapa kali dipakai gitu udah bosen, udah biasa. Mau nyari lagi yang baru. Nah ini yang bahaya. Hubungan suami istri mau nyari lagi yang baru. Kenapa udah biasa? Saudara, kita perlu merawat apa yang kita punya dan itu menjadi satu kebanggaan buat kita. Makanya kenapa salah satu nilai gereja ini adalah proud with what we have. Bangga dengan apa yang kita punya. Kita selalu membandingkan apa yang kita punya itu dengan yang orang lain punya karena kita udah terlalu biasa dengan apa yang kita punya. Epi sama saya, kami berkomitmen saudara. Sampai hari ini berkomitmen. 21 tahun hampir menikah. Berkomitmen terus setiap hari harus menjaga. Jangan sampai kita jadi kayak saudara. Tiap hari tidur, tengah malam bangun tidur. Pagi-pagi bangun tidur. Pegangan tangan. Ngomong, I love you. Cium dulu. Muah. Dan terus memupuk cinta, memupuk sesuatu yang harus kita jaga. Jangan sampai jadi familiarity. Familiar, udah biasa. Dulu lagi pacaran, coba. Kalau istrinya manja-manjaan, senang banget nih si suami, si lakinya. Wah istri gue pacar gue manja. Tapi begitu udah jadi istri manja-manjaan, apa sih lu manja? Itu apa enggak saudara? Udah jadi biasa gitu. Dulu yang pacarnya yang perempuan kalau suaminya pegang begitu, saya aman. Sekarang begitu dipegang, apa sih lu pegang-pegang, geli. Saudara udah jadi biasa. Akhirnya gak ada penghormatan. Dan itu bisa terjadi di mana aja saudara. Ini adalah the danger of being familiar. Bahaya untuk menjadi biasa. Keluarganya ada di tengah-tengah kita. Kita lihat tiap hari kok. Kita tahu masa kecilnya Yesus. Ya kita tahu bener ini dari mana ilmu ini. Jadi mereka gak respect lagi. Karena udah biasa. Saudara memang cinta pertama itu ya. Itu berdebar-debar. Rasanya pengen deket terus gitu. Tapi kalau udah biasa, udah gak ada debarannya. Saudara bisa aja ibadah di gereja ini ya, awal-awal saudara, wah gile, keren banget GSA Bethlehem. Nanti ada gereja baru datang ke kota Bogor. Bethlehem udah jadi biasa, gue pengen coba yang sana. Coba yang sana, gak apa-apa coba. Silakan aja saudara coba. Tapi ingat, satu saat yang baru buat saudara, udah gak baru lagi. Jadi biasa lagi. Dan kalau udah jadi biasa lagi, saudara akan mencari yang baru lagi. Yang dibutuhkan adalah gini, komitmen saya untuk setia kepada apa yang Tuhan percayakan pada saya pada hari ini. Komitmen dengan suami istri saudara. Komitmen anak-anak. Saudara begini loh, saya sama Epi juga sama. Kami komitmen, ini anak-anak kan udah pada gede-gede juga ya. Mereka juga udah maunya sendiri-sendiri. Tapi kami komitmen setiap hari sampai hari ini. Selama 20 tahun lebih. 20 tahun, anak yang pertama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, saudara kalau nggak ada apapun, kalau saya nggak pergi keluar kota atau kemana, setiap malam mesti ngumpul sama-sama pegangan tangan, saling peluk, cium, saling doain, baca firman. Atau paginya kalau saya mau berangkat, saya nggak mungkin melewatkan ini. Saya pegang tangan mereka walaupun masih tidur. Saya cium mereka, saya ngomong di telinganya, papa sayang kamu, kamu anak yang berharga. Terus itu disampaikan dan itu dipupuk terus. Saya nggak mau jadi biasa dengan anak-anak ini. Mereka tetap menjadi anak-anak yang luar biasa buat kami. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang udah jadi, ya gue udah tahu anak-anak. Nggak, kami tetap menjaga itu. Nah saya mau saudara, mari kita akan jaga roh bahwa
apa yang saya punya, yang Tuhan percayakan kepada saya ini, yang terjadi, yang ada di lingkungan saya ini, yang setiap hari saya ketemui, saya harus pegang komitmen, saya harus setia dengan itu, saya harus kembangkan itu, saya harus nurture emosi, perasaan saya untuk tetap ada di dalamnya. Saudara, ini bahaya. Kalau saudara sudah tidak menghormati anggota rumah tangga saudara atau anggota keluarga saudara, maka di situ sudah tidak ada lagi respect pasti. Kalau saudara udah nganggap biasa maksudnya, saudara udah nggak ada respect di situ. Anak-anak ngomong kasar sama orang tua, pedes sama orang tua ngomong sama anak juga udah asal-asalan, udah nggak ada lagi respect di situ dan bahaya. Yang kedua, kalau saudara bekerja, waktu saudara bekerja, saudara bilang gini, udah biasa, ini mah kerjaan udah biasa, udah gue udah gak usah mikir lagi, ini mah udah biasa. Kalau saudara udah begitu familiar dengan apa yang saudara punya dan saudara katakan, wah udah biasa, saudara akan kehilangan kreativitas saudara. Karena udah biasa. Tapi kalau kita terus bilang bahwa, no, kerjaan ini memang saya udah kerjakan puluhan tahun, belasan tahun saya kerjakan ini. Tapi Tuhan, saya mau terus mencari sesuatu yang baru untuk apa yang bisa saya lakukan atas pekerjaan ini. Supaya kerjaan ini jadi lebih baik. Kalau kita terus seperti itu sudah termasuk di dalam pelayanan. Saya khotbah udah hampir 15-16 tahun sudah, mungkin lebih dari itu, 17 tahun. Tapi kalau saya udah bilang khotbah udah biasa, udah gak ada lagi ketergantungan dengan Tuhan. Penghormatan kepada apa yang sedang saya lakukan. Saya hormati, mimbar ini saya hormati. Saya sungguh-sungguh, saya gak mau anggap ini jadi biasa. Setiap kali mau naik juga saya selalu ngegeter dulu di situ. Saya selalu deg-degan. Saya selalu katakan Tuhan, saya butuh Tuhan. Roh Kudus, saya butuh Engkau. Kalau saudara menjadi biasa dengan pelayanan saudara, saudara akan jadi kehilangan ketergantungan dengan Tuhan. Karena udah biasa. That is the danger of being familiar. Sudah bersama dengan saya? Ada perkataan, kalau jauh dinanti-nanti. Tapi kalau dekat tidak dihargai. Ya kan saudara? Coba tinggal tiap hari di rumah dengan orang yang sama. Kehilangan rasa berharganya. Karena being familiar. Tapi kalau kita terus jaga saudara, itu akan menolong kita untuk bisa tetap ada respect di dalamnya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini perkataan Raja Daud. Namun Tuhan menyambut aku. Lihat saudara bagaimana Daud ditolak sama keluarganya. Katanya meninggalkan aku. Daud dilupakan karena sementara Samuel datang ke rumahnya. Isai ingin mengurapi seorang raja dari rumahnya. Daud tuh gak diperhitungkan. Karena ini mah anak kecil, ini mah anak udah biasa. Yang diperhitungkan apa? Wah kakak-kakaknya ikut perang, ini yang hebat, ini yang luar biasa. Ya Daud mah siapa? Familiar aja udah jadi, ya udah biasa gitu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Hati-hati dengan menjadi biasa di dalam keseharian kita. Karena kita akan kehilangan kesempatan besar yang Tuhan berikan buat kita. Isai hampir kehilangan seorang raja yang ada di dalam rumahnya. Hampir kehilangan. Walaupun tetap Daud jadi raja. Tapi kalau Isai katakan, Allah, biasa, dia kehilangan. Yakub bisa kehilangan seorang mangku bumi di Mesir. Yang hampir aja dia kehilangan. Karena Yusuf udah biasa. Hati-hati saudara. Jangan-jangan kalau kita jadi biasa kita akan kehilangan kesempatan besar yang Tuhan sediakan buat kita. Anggota life group saudara. Di anggota life saudara. Orang-orang yang ada di life saudara. Siapa tahu. Mereka akan jadi konglomerat di beberapa tahun yang akan datang. Dan itu ada di life saudara. Kalau saudara bilang, udah biasa ini mah, gue udah kenal dia, gue udah tahu dia. Saudara akan kehilangan. Jangan-jangan justru ada calon pendeta besar di dalam life group saudara. Dan kita katakan, udah biasa. Dan kita kehilangan kesempatan itu. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus ditolak? Yang ketiga karena mereka sudah kenal siapa keluarganya. Saudara, by the way, ini perenungan saya. Saya heran, kenapa orang-orang itu bilang bukankah itu anaknya Yusuf, tukang kayu, tapi nama Yusuf gak disebut. Betul gak? Tadi sudah baca ya. Bukankah dia ini anak tukang kayu?
Seolah-olah ngenyek banget kan gitu. Dia makan anak tukang bakso, nggak disebut namanya. Dia makan anak tukang supir taksi, nggak disebut namanya. Seolah-olah tanda kutip seperti direndahkan. Kan gue udah tahu kok dia. Cuma maksud saya begini saudara. Coba renungin lebih dalam lagi. Maria ada di tengah-tengah kita. Kok kita kenal Maria? Sudah perhatikan. Saudara-saudaranya ada tuh. Nama saudaranya 4 orang. Yakobus, ya, si Yudas. Terus sama satu lagi, anak-anak perempuannya juga, saudara-saudara perempuannya Yesus ada sama-sama dengan kita. Jadi dengan kata lain begini, dulu dibilang katanya Maria tuh suci ya. Enggak kok, mereka punya anak juga kok. Katanya Yesus itu dikandung oleh roh Allah ya. Enggak, itu si Yusuf. Sudah ngerti gak sih maksud saya? Saya bersama dengan saya? Jadi kalau dibilang bahwa Yesus itu kudus, Yesus itu suci, Yesus itu, kita tahu kok keluarganya. Yusuf itu sama Maria, itu ada apa tuh? Sebelum menikah udah hamil. Udah ada di tengah-tengah kita kok nih saudara-saudaranya nih. Kita tahu, saudara, di masyarakat kita dikenal dengan istilah bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Kalau orang udah di stigma, alah udahlah jangan sama dia. Bibit, bebet, bobotnya udah kelihatan. Saudara itu seperti kutuk. Karena masa lalu keluarganya. Karena mungkin cerita-cerita jelek tentang keluarganya. Sehingga seorang dikutuk tanda kutip dengan stigma. Dari komunitasnya katakan bahwa dia orang jelek. Bibit, bebet, bobotnya gak benar. Tapi memang betul saudara. Saya percaya dengan istilah bibit, bebet, bobot. Makanya mesti hati-hati dengan itu. Tetapi. Bukankah saudara, ada satu cerita namanya Yabes. 2 Tawarif, saya cepet ya. 2 Tawarif pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dengan kata lain, Yabes ini punya stigma pesakitan. Yabes ini punya stigma, dia mah orang jelek. Yabes ini punya stigma, susah hidupnya. Dan ketika dia ngerti stigma itu, ya dia ngerti saudara keluarganya mungkin, yes. Keluarga saya mungkin pesakitan, saya juga orang pesakitan. Yes, saya ngerti itu. Saudara kita perlu mengerti siapa kita, tahu diri, siapa diri kita. Tetapi sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 katakan apa? Ini penting banget buat kita saudara. Next ayatnya, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Bebet, bobot, bibit itu adalah ukuran manusia. Dan itu bisa jadi benar, bisa jadi kutuk buat orang yang menyandangnya. Ayat yang ke-16 coba kita lihat lagi, mundur lu sedikit. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Kenapa? Karena ayat yang ke-17 katakan dengan sangat tegas dan sangat jelas. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara di antara saudara saat ini punya stigma itu dalam diri saudara. Saya tahu keluarga saya jelek, saya tahu keluarga saya sepertinya gak benar. Saya tahu saya ini keturunan yang gak benar. Saya tahu mungkin ceritanya gak benar tentang keluarga saya dulu, orang tua saya dan lain sebagainya. Mungkin itu juga bisa jadi asumsi, tapi itu menjadi kutuk buat saya seolah-olah bibit bebet bobot saya ini jelek. Saya ngerti ini, tetapi saya percaya juga firman Tuhan lebih berkuasa. Barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mau angkat setiap kutuk yang ada dalam kehidupan saudara, yang mungkin orang sudah labelkan saudara, dia mah anak yang jelek, dia anak yang bodoh, dia anak yang gak tahu, dia anak yang gak ngerti. Dalam nama Yesus, kalau engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari saudara sadari ini. Kalau ada di antara kita yang masih ngecap orang dengan A, B, C, D. Kalau dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, tergabung dalam life group, dia akan mengalami perubahan hidup. Dia akan mengalami perubahan peran dalam kehidupannya. Itu yang kita doakan untuk life group kita, saudara. Jadi makanya mari terlibat di dalam life group juga.
Selain saudara percaya kepada Yesus, selain saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara harus tergabung dalam sebuah komunitas yang bisa shape saudara, yang bisa membentuk saudara untuk menjadi ciptaan yang baru. Saya tutup dengan ini. Bagaimana kita memulai hormat dan respek dalam komunitas, dan saya selesai. Yang pertama, hormati Tuhan. Nomor satu, saya mesti punya komitmen. Saya mesti mulai menghormati Tuhan dulu. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu itu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu janji Tuhan kepada hamba Tuhan nih yang dia bicara. Tetapi sekarang karena engkau tidak menghormati aku, dengan kata lain begitu. Demikian firman Tuhan. Jauhlah itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, mulailah kehidupan kita dengan menghormati Tuhan. Saudara akan dengar khotbah-khotbah yang berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Dan yang kedua, hormati sesama kita. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke, Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama 9. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu, dalam komunitasmu, dengan memakai cincin emas, pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk. Ayat yang ketiga. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata padanya, silakan duduk Tuhan di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang satunya, yang miskin, kamu berkata, kamu berdiri di sana. Atau duduk di lantai yang dekat tumpuan kakiku. Saudara, ini luar biasa nih. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat yang kelima. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Jadi, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat yang ke-6. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat yang ke-7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? 8. Akan tapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yang terakhir ayat 9. Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Menghormati sesama kita, itu adalah hukumnya Tuhan. Dan kalau kamu tidak menghormati sesamamu, kamu sedang melanggar peraturan yang Tuhan berikan. So simple. Kita akan lanjutkan ini minggu depan, saudara. Dan saya mau saudara, kita sama-sama belajar. Bagaimana saya mulai menghormati Tuhan dalam keseharian saya. Dalam ibadah saya. Dalam pekerjaan saya. Bagaimana saya menghormati atasan saya. Bagaimana saya menghormati istri, suami saya. Bagaimana saya menghormati anak-anak. Bagaimana saya menghormati orang tua. Bagaimana saya menghormati pemerintah. Bagaimana saya menghormati pemimpin-pemimpin rohani saya. Ketua live, gembala wilayah. Gembala saudara, saudara menghormati orang-orang yang berjaga-jaga atas iman saudara. Mulai dari situ saudara. Dan ketika kita bisa memulai itu, maka kita nggak akan menemui seperti yang penduduk Nazaret alami. Tidak ada mujizat atau sedikit mujizat yang terjadi di daerah itu karena ketidakpercayaan mereka. Dan karena mereka tidak menghormati nabi yang lahir dari dalam mereka. Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari datang kepada Tuhan. Renungkan ini saudara. Saya mengundang singers. Bantu kita siapkan hati saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Yang ada di rumah juga saudara siapkan roti dan air anggur saudara. Sambil merenungkan firman ini. Bagaimana caranya saya bisa membangun nilai hormat, honor, respect di tengah-tengah komunitas saya. Tengah-tengah lingkungan saya. Dan saya mau lakukan itu sama-sama sambil kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus.